Halo semuanya, perkenalkan saya Suspita Teresia Simanjuntak dari Fakultas Sistem Transportasi dan Logistik Trisakti, jurusan Sistem Transportasi Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang e-government. Apa itu e-government? Ya, e-government atau electronic government atau bisa disebut juga e-gov adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. E-gov sendiri memberikan peluang bagi peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan pihak swasta melalui peningkatan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. E-government juga punya manfaat loh teman-teman. Yang pertama, meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep good corporate governance. Yang kedua, menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada. Yang ketiga, mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari. E-government juga punya 4 model loh teman-teman. Yang pertama, ada government to citizen atau government to customer. Bisa disebut juga G2C. G2C ini tuh adalah penyampaian pelayanan publik atau informasinya berjalan satu arah dari pemerintah kepada masyarakat. Layanan G2C ini bisa berupa pajak online, lowongan pekerjaan, jaminan kesehatan, dokumen kependudukan, dan lain-lain. Yang kedua, ada government to business. Bisa disebut juga G2B. G2B ini tuh untuk melakukan transaksi secara elektronik antara pemerintah dengan pelaku bisnis. Yang ketiga, ada government to employee. Bisa disebut juga G2E. G2E ini tuh tidak hanya melayani masyarakat secara umum, tetapi juga memberikan pelayanan lebih spesifik kepada para pegawai atau karyawan. Yang termasuk government to employee itu ada BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan. Yang terakhir, ada government to government, bisa disebut juga G2G. G2G itu adalah komunikasi dan bertukar informasi secara online antara departemen atau lembaga pemerintah suatu negara dengan negara lainnya melalui basis data yang terintegrasi. Apa aja sih kelebihan government? Yang pertama, pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Yang kedua, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Sehingga adanya keterbukaan atau transparansi, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini tuh menghilangkan saling rasa curiga dan kekesalan dari semua pihak. Yang terakhir, masyarakat mudah mengakses kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga program yang dimiliki oleh pemerintah bisa tetap berjalan dengan baik dan lancar.
Selain punya kelebihan, e-government punya kekurangan nih teman-teman. Yang pertama, semakin bebasnya masyarakat mengakses situs, pemerintah akan membuka peluang terjadinya cybercrime yang dapat merusak sistem TIK pada e-government. Misalnya, kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan pemilu oleh seorang cracker. Kedua, belum mapannya strategi serta tidak memadai anggaran yang dialokasikan untuk pengembangannya e-government. Yang ketiga, masih mahalnya biaya untuk membangun infrastruktur online. Yang keempat, budaya berbagai informasi dan pemerintahan masih jarang banyak oknum yang memanfaatkan kesempatan dengan mempersulit dalam mendapatkan informasi. E-government juga punya 6 strategi yang disusun pemerintah dalam mencapai tujuan strategi e-government sendiri. Yang pertama, untuk mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, serta terjangkau masyarakat luas. Yang kedua, menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Yang keempat, meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Yang kelima, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan literasi masyarakat. Yang keenam, melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur dalam pengembangan e-government. Dapat dirasakan dengan 4 tingkatan. Yang pertama, persiapan, pematangan, penetapan, dan pemanfaatan. Sekian penjelasan dari saya tentang e-government. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for listening guys. Bye-bye.